Halo semua, kembali lagi bersama Kuria. Seperti biasa, aku mau buat pick a card reading lagi. Kali ini temanya tentang kisah cinta dia yang tidak diungkapkan ke kamu atau tidak diceritakan ke kamu. Kebanyakan sih, cewek-cewek itu paling penasaran ya sama kisah-kisah asmara pasangannya di masa lalu gitu. Nanyain mantannya berapa sih? Kamu ngapain aja sama mantanmu? Kenangannya seperti apa? Aduh, pokoknya kepo banget deh, pengen tahu. Tapi kebanyakan mereka itu suka nggak mau cerita. Karena mereka juga punya alasan kenapa nggak mau. Nggak mau ceritanya bisa jadi nggak mau bikin pasangannya cemburu, jealous, gitu-gitu deh pokoknya ya. Jadi daripada kalian nanya sama mereka, mending kita intip aja di tarot gitu. Tapi sebelum aku mulai, aku mau ingatkan bahwa ini adalah general reading, dimana energinya aku tarik secara kolektif. Jadi bisa resonate, bisa juga tidak ya. Kalau tidak resonate, kamu bisa pilih kartu yang lain dan jangan dipaksakan karena bisa jadi bacaan ini bukan untuk kalian, atau kalian boleh tonton videoku yang lain yang mungkin lebih kalian butuhkan sehingga jadi lebih resonate buat kalian ya. Oke, kita mulai ya. Aku akan kocok kartunya. Dan selama saya kocok kartunya, saya harap kalian jangan skip ya teman-teman. Karena saya narik energi kalian agar bisa resonate dengan kalian. Kisah cinta yang tak terungkap. Sini ada 4. Berarti bakal bikin 4 pile ya. Kisah cinta dia yang terungkap. Jangan di skip ya. Kisah cinta dia yang tidak diungkapkan. Apa kisah cinta dia yang tidak diungkapkan? Kita ambil 2. Jangan di skip teman-teman. Apa kisah cinta dia yang tidak diungkapkan kepada kalian?
Aku rapikan dulu ya. Oke, teman-teman, ini sudah saya rapikan kartunya. Kali ini spesial ya, ada 4 file ya yang bisa kalian pilih sesuai dengan kata hati kalian. Ada file 1, file 2, file 3, dan file 4. Dan kalau kalian butuh waktu untuk memilih ya, kalian bisa pause dulu videonya dan pilih sesuai dengan kata hati kalian ya. Oke, kita mulai ya dari file 1. File 2-nya taruh sini. File 3. File 4. Oke. File 1 ya teman-teman. Buat kamu yang pilih file 1, siap-siap ya. Kita mulai dari tarotnya dulu. Ada Two of Wands, The Magician, Four of Wands, ada Nine of Swords, dan King of Swords. Oke. Dari kartu ini, kisah cinta dia yang tidak dia ungkapkan sama kamu adalah sepertinya dia pernah pernah batal menikah atau ada rencana untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, tapi ternyata gagal ya teman-teman. Itu kisah dia dengan mantannya dulu ya. Jadi dia itu agak sedikit depresi mungkin pada saat itu ya, karena batal, gagal gitu. Di sini ada kartu dia depresi ya, merasa mungkin malu, mungkin juga dia jadi takut dan nggak berani lagi untuk punya hubungan yang serius gitu ya. Jadi dia hanya punya harapan-harapan aja gitu kalau untuk untuk hubungan berikutnya gitu ya. Karena dia punya kegagalan ini, bisa jadi ini kan merupakan aib ya mungkin ya. Bisa jadi aib buat keluarganya, buat dianya juga. Malu juga gitu kan kalau udah rencana mau nikah tapi batal. Atau mungkin dia pengen tunangan sama mantannya dulu itu ternyata batal. Itu juga malu ya bagi seseorang, itu harga dirinya runtuh gitu ya. Tapi kita lihat dari oracle ya, oracle itu menyarankan apa untuk kalian berdua ya. Be supportive, speak the language of love, ada innocence, dan let your past go ya. Jadi di sini disarankan buat dia ya, dia harus bisa melepaskan kenangan buruk di masa lalu itu, ketakutan dia di masa lalu mengenai hubungan ya. Dia harus melepaskan itu, dia harus bisa memaafkan dirinya dia dulu ya. Karena kalau dia tidak memaafkan dirinya dia, ya dia akan berpikiran bahwa ini dia yang salah gitu. Tidak sampai ke jenjang yang lebih tinggi itu adalah kesalahan dia. Dia punya pemikiran seperti itu ya. Tapi sebenarnya enggak kayak gitu. Bisa jadi memang dia dengan mantannya itu tidak ada jodoh sama sekali gitu loh. Tuhan itu kan enggak akan membawa kalian kepada jodoh yang salah gitu, tapi akan menuntun kalian kepada jodoh yang sesungguhnya gitu, yang sudah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri ya. Jadi dia harus bisa melepaskan itu
mulai lagi gitu ya, mulai lagi, percaya lagi, innocence, percaya lagi kepada cinta, kepada Tuhan juga, bahwa dia akan dituntun kepada jodoh yang benar ya, gitu ya. Dan kamu pun sebagai the next pasangannya dia ya, kamu harus mendukung dia ya, dan harus membuktikan bahwa kalian itu serius sama dia ya, serius sama pasangan kalian ini. Harus bisa membuktikan bahwa kalian itu nggak seperti mantannya gitu ya, yang meninggalkan dia begitu aja gitu ya. Jadi benar-benar harus support ya, benar-benar support, benar-benar menunjukkan keseriusan kalian, membuktikan cinta kalian ya kepada pasangan kalian ini, bahwa kalian itu aku beneran loh serius sama kamu gitu, aku pengen bisa lanjut ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jadi kamu harus benar-benar ekstra meyakinkan dia gitu, karena namanya orang udah pernah pernah apa ya, gagal menikah itu kayak ada perasaan takut untuk melangkah gitu loh. Ini yang the next-nya aku ini beneran serius nggak ya? Ntar aku kayak kemarin lagi, gagal lagi, dibohongin lagi gitu. Jadi ada perasaan takut kayak gitu. So kalian sebagai ininya dia, pasangan dia ya harus mensupport dia ya, harus membuktikan cinta kalian benar-benar tulus sama dia. Kalian benar-benar serius sama dia gitu. Oke, untuk file 1 saya rasa cukup ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton videoku. Bila kalian suka dengan video ini dan dirasa video ini memberikan manfaat bagi teman-teman semuanya, tolong kasih like-nya, komen juga ya, subscribe, dan di-share ya ke semua orang, ke teman-teman kalian, ke saudara kalian, ke kerabat kalian ya, supaya mereka pun juga mendapatkan manfaat yang sama dengan kalian ya. Kita kan nggak pernah tahu ya masalah orang itu apa, kebutuhan mereka apa. Mungkin dengan kalian men-share channelku ini, videoku ini, mereka bisa terbantu. Oke teman-teman, tata titik tutu, lanjut file 2 ya. Yang file 2 siap-siap ya. Yang pilih file 2, file 2. Kita mulai dari kartu tarotnya dulu ya. Ada the star, Ace of Pentacles, Ace of Wands, Four of Swords, dan the Devil. Oke. Oke. Yang pilih pile 2, kisah cinta dia yang tidak diungkapkan kepada kalian ya. Jadi kalau dari kartu yang saya lihat, dia ini di hubungan-hubungan sebelumnya itu lebih mementingkan fisik ya, kebutuhan fisik gitu maksudnya. Jadi dia lebih mementingkan pasangan-pasangan itu yang punya body bagus, body goals ya. Yang bodinya itu seksi-seksi gitu, yang semok-semok gitu ya, seperti itu. Dia demennya yang kayak gitu. Dan ada kecenderungan, ini baru kecenderungan aja ya, saya nggak tahu. Sepertinya dia itu punya apa ya, nafsu nafsu yang cukup tinggi ya, nafsu seksual yang cukup tinggi. Jadi kemungkinan ini dia lebih ke arah sana gitu cenderungannya ya, agak sedikit
bahaya juga nih gitu kalau cowok kayak gini. Jadi nafsunya nih kayaknya gede banget, dia nggak bisa menahan itu gitu loh. Nafsu di sini tidak hanya seksual doang ya, tapi bisa banyak hal gitu. Ambisi pun juga bisa termasuk ke dalam nafsu ya. Jadi dia ambisinya juga ada besar, nafsu seksualnya juga besar. Kayaknya semua nafsunya besar ini. Ya, terkadang ini yang bikin dia itu bisa bisa apa ya? Tidak bisa mengendalikan dirinya gitu. Ya, tidak bisa mengendalikan dirinya. Kalau dari tarot saya lihatnya seperti itu. Kurang bisa mengendalikan diri. Ya, mengendalikan nafsunya gitu ya. Kurang kurang pintar dia mengendalikan nafsu. Kita lihat oracle-nya ya. Ada acceptance, ada cleanse and detoxify. Ya, benar. Berarti ada yang harus dia bersihkan ya, harus dia detox dari diri dia, yaitu mengurangi nafsunya dia itu ya. Terlalu berlebihan pun juga nggak pernah baik ya kan, jadi dia harus bisa mengurangi. Ask for help, benar kan. Kalau dia nggak bisa mengurangi nafsunya dia, ya dia harus mencari bantuan ya teman-teman. Dia harus cari bantuan kemana, mungkin ke psikolog ya, atau mungkin dia bisa mengurangi itu dengan bermeditasi. Itu juga bisa membantu ya. Ada turn on your heart light. Oke. Jadi gini, kalau dari yang saya lihat, kalau kamu mau dengan orang ini, ya, pertama kalian harus eh, bisa apa ya? Terutama kamu ya, kamu harus bisa menerima kekurangan dia yang seperti ini. Ya, dia punya ambisi besar, dia punya ketertarikan seksual yang cukup tinggi, ya, kebutuhan seksualnya cukup tinggi, ya, seperti itu. Jadi kamu harus bisa menerima ini kekurangan dia. Lalu kamu bicarakan ini sama dia. Saya nggak tahu ya kalau waktu dia pacaran dulu itu apakah menjurus atau tidak, saya tidak tahu. Tapi semoga tidak ya teman-teman. Tapi eh, kalian berdua ini harus bicara ya, dan mencoba untuk mencari pertolongan ya. Kalau ini dibiarkan terus, takutnya ini akan mengganggu apa ya, nggak baik juga kan, segala sesuatu yang berlebihan itu gitu loh, bagi tubuh dia juga nggak baik gitu ya. Jadi kalian harus cari pertolongan dari ahlinya ya, seperti psikolog gitu ya, atau kalian belajar sama-sama meditasi ya, itu perlu. Dan kalau bisa sih pola makan juga harus dilihat ya, menu makanannya tuh apa tuh harus dilihat ya, karena bisa membersihkan juga ya, membersihkan tubuh. Detox tubuh itu juga penting gitu, bisa dilakukan dari makanan ya. Berpuasa pun juga bagus sebenarnya untuk menekan nafsu itu gitu ya, menekan ambisinya itu. Dan kalian harus benar-benar berbesar hati gitu ya, menerima kekurangan dia gitu, dan menuntun menuntun dia ke arah yang benar gitu loh, balik lagi normal lagi gitu. Jadi ini PR-nya cukup berat juga buat orang yang pilih file 2 ya. Yang bisa menyembuhkan ya dari waktu itu, perjalanan yang panjang, waktunya yang panjang gitu ya, untuk bisa membantu dia menyembuhkan ini semuanya gitu ya. Apapun masa lalunya dia, kalian udah harus bisa menerima karena kalian memilih dia dan dia juga memilih kalian gitu ya. Saling menerima masa lalu lah kalau saya bilang. Oke, saya rasa cukup untuk yang file 2 ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videoku. Bila kalian suka dan video ini beri manfaat buat kalian semua,
tolong kasih like-nya, komen juga ya, serta di subscribe dan share ke semua orang supaya mereka juga dapetin manfaat yang sama dengan kalian. Kita nggak pernah tahu ya kebutuhan orang itu apa. Mungkin aja pada saat kalian share ke teman-teman kalian, ke kerabat kalian, ke saudara kalian, ternyata mereka lagi butuh bantuan gitu ya. Dan video ini bisa membantu mereka juga gitu. Oke guys, tata titik tutu, lanjut file 3. Yang pilih file 3, siap-siap ya. Semoga bagus ya. Hai, yang pilih file 3. File 3. Aku akan baca tarotnya dulu, baru kita buka oracle-nya ya, teman-teman. Tarotnya. Ada the moon. Baru mulai udah the moon aja. Ada Knight of Swords. Oke. Four of Cups. Queen of Cups. The Fool. Ya. Oke, kalau dilihat dari kartunya, saya bisa menarik satu kesimpulan. Dia ini termasuk orang yang moody. Ya, perasaan dia itu up and down. Cepet banget bergantinya. Orangnya bosenan juga, gitu ya. Jadi kemungkinan dia ini dengan mantannya dulu itu ya sering putus sambung gitu. Atau kalau enggak dia punya mantan banyak banget. bosen ganti gitu ya. Karena karakter dia yang bosenan itu. Yang saya lihat seperti itu. Ini ada the moon, ada Queen of Cups, ada Four of Cups. Ini benar-benar deh, cepet banget dia berubah ininya, perasaannya dia. Dalam satu hari itu bisa banyak dia berubah. Pagi dia seneng, ntar nggak lama dia bete gitu. Cepet banget berubahnya. Kalian nggak akan mudah untuk mengantisipasi gitu kali ya. Tiba-tiba aja berubah gitu. Dari yang tadinya happy tiba-tiba dia jadi bete gitu dalam satu hari. Cepet banget nih, ada Knight of Swords, itu cepet dia gerakannya, perubahannya itu cepet. Jadi kemungkinan dia gampang bosenan ya, punya pacar putus sambung, bisa jadi seperti itu, seakan-akan gak ada beban buat dia. The Fool, gampang memulai sesuatu yang baru juga. Bahaya juga ini. Yang pilih file 3 ya, moody orangnya ya. Mudah-mudahan setelah ketemu kamu, dia bisa memantapkan hatinya ya, teman-teman ya. Kita lihat oracle ya. Notice the sign, entrepreneur. Okay. Rest and relaxation is essential. Love endures. Okay. Kalau dari oracle, kalian diminta untuk memperhatikan perubahan moodnya dia ya. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kalau kalian pilih dia ya. Kalau kalian mau sama orang ini, kalian harus perhatikan perubahan moodnya dia. Dia sukanya apa, dia nggak sukanya apa, itu kalian harus perhatikan. Sehingga kalian bisa membuat moodnya dia itu tetap stabil gitu. Ya, tetap stabil. Jadi kalian itu seperti seseorang yang mengendalikan. Entrepreneur itu kan seseorang yang punya punya usaha yang dia kendalikan sendiri gitu. Itu entrepreneur ya. Jadi kalian punya love life ini kalian yang kendalikan.
Bukan dia yang mengendalikan, tapi kamu yang mengendalikan. Kamu yang pilih file inilah yang mengendalikan relationnya kalian di sini, gitu ya. Karena moodnya dia yang sering up and down itu, ya, kalian itu membutuhkan waktu untuk sama-sama relax gitu ya. Bisa jadi ya kalian coba untuk berlibur bersama, menghabiskan waktu bersama, ya jalan-jalan lah gitu. Gak hanya aktivitas ketemu, nonton, atau makan bareng gitu, gak hanya itu, tapi lebih kepada mengenal satu sama lain lebih dalam lagi, ya. Dan itu membutuhkan suasana yang apa ya, suasana yang rileks yang bisa membangun membangun apa ya, asmara yang lebih menggelora lagi. Ya menggelora. Ya kalian membutuhkan itu ya, karena dia cepat bosan orangnya. Coba cari tantangan-tantangan yang beda gitu. Kalau nonton atau makan itu kan kayaknya biasa aja gitu ya, tapi kalau kalian lakukan misalkan hiking bareng gitu ya, atau mungkin kalian apa tuh namanya, arung jeram bareng gitu, wah itu kan menantang gitu ya. Mungkin dia akan suka juga gitu, dia akan menilai kamu berbeda dari yang sebelumnya gitu. Jadi di sini kalianlah yang full of control gitu ya. Jadi kalian yang mengontrol hubungan kalian ini. Kamu yang mengontrol dia gitu. Kamu yang mengendalikan moodnya dia. Jadi kamu harus pinter-pinter tuh mengatur ininya kalian, flow-nya kalian, alurnya kalian gitu ya. Untuk yang pilih part 3 kayaknya cukup ya. Terima kasih buat kamu yang sudah menonton videoku. Bila kalian suka dengan video ini dan dirasa memberikan manfaat bagi kalian semua, tolong kasih like-nya, komen, subscribe, dan share ke semua orang, ke kerabat kalian, ke teman-teman dekat kalian, ke saudara kalian, pokoknya ke semua orang, supaya mereka pun juga dapat manfaat yang sama seperti kalian ya. Mungkin aja dari sharean kalian itu ada yang benar-benar lagi membutuhkan gitu ya, membutuhkan pertolongan gitu ya. Dengan melihat video-video saya mungkin mereka akan terbantu ya, bisa healing gitu. Oke, teman-teman, lanjut file 4, file terakhir. Yang pilih file 4 siap-siap ya. Hai, yang pilih file 4. Ada tarot, ada oracle. Saya akan baca tarotnya dulu ya, baru oracle-nya. Ada temperance. Ada 5 of swords. Oke. Knight of cups. Lala. 3 of swords. Ada 5 of pentacles. Iya. Oke. Untuk yang pilih pile 4, dari kartu ini saya bisa menyimpulkan orang ini ya, pasangan kalian ini, dalam suatu hubungan itu dia sering yang namanya dikecewakan. Ya, mengalami patah hati berkali-kali, berulang-ulang. Capek deh. Kasihan juga sih kayak gini ya. Ada Three of Swords, ada Five of Pentacles. Ini berkorban terlalu banyak demi cinta, ya. Tapi hasilnya itu tidak pernah memuaskan dia. Selalu yang ada terluka dan terluka lagi.
Oke lah, hubungannya panjang, berjalan panjang. Tapi dalam perjalanan itu dia selalu mengalah gitu ya, selalu terluka juga oleh pasangan dia yang sebelumnya, ya bukan kamu ya, pasangan dia yang sebelumnya. Jadi dia merasa, aduh kok cinta gini-gini amat sih gitu kan, capek nih gitu, terluka lagi gitu ya. Jadi ini banyak lukanya sih, jadi harus healing juga ya kalau menurut saya ya. Tapi kita lihat dari oracle ya teman-teman. Ada relationship, steady progress, be authentic, like attracts like. Ini bisa jadi kamu pun juga dalam suatu hubunganmu yang lalu dengan mantan-mantanmu, kamu mengalami hal yang sama. Dikecewakan, disakiti, ya, selalu mengalah, ya, mungkin diabaikan juga atau dicampakkan juga gitu ya. Jadi kalian ini mempunyai satu persamaan dalam hubungan asmara di masa lalu, ya, sehingga kalian bertemu. Di sini ada like attracts like, jadi kemungkinan kalian bertemu karena kesamaan itu, kesamaan kisah asmara kalian ya. Di sini kalau kalian melanjutkan ya, lebih dalam lagi, hubungan ini diseriusin lagi, kalian harus keluar dari zona yang seperti ini gitu loh. Ya. Kalian harus keluar dari zona ini. Mencari sesuatu yang berbeda. Menjadi otentik gitu loh. Hubungan kalian ini jadi tidak terlupakan. Karena selama ini kan kalian berdua sama-sama disakiti ya, sama-sama kecewa. Jadi kalian harus mencari sesuatu yang berbeda di dalam hubungannya kalian, sehingga nggak ada rasa kecewa, nggak ada di apa ya, dibikin sedih gitu loh. Tapi kalian harus mencari yang baru, sesuatu yang berbeda, ya, dalam hubungan kalian, relationship-nya ya. Ini bertahap sih ya. Perjalanan kalian itu bertahap. Berubahnya itu bertahap. Kalian harus cari sesuatu yang seru lah, gitu, di dalam hubungan ini ya. Sama-sama saling saling mendahulukan, mendahulukan kepentingan pasangannya. Ya, dia mendahulukan kamu, kamu mendahulukan dia. Di satu sisi bagus, tapi ini akan sama-sama saling ini juga ya, jadinya balik lagi ke masa lalu nanti. Perjalanannya sama lagi, disakiti lagi gitu. Jadi harus benar-benar bikin berbeda ya, teman-teman ya. Flow-nya diatur, bertahap, karena untuk healingnya ini nggak bisa langsung cepet. Seperti kalian balik telapak tangan itu kan mudah. Tapi kalau urusan ini nggak mudah, gitu maksud saya. Jadi bertahap. Sembuhkan lukamu dulu, dia juga menyembuhkan lukanya dia di masa lalu. Harus buka pintu maaf terhadap kisah yang lalu, ya. Jangan disimpan, jangan diingat-ingat yang sedih-sedihnya gitu loh. Jadi kalian benar-benar harus membuat hubungan ini hidup, ya. Seperti itu, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Untuk yang pilih 4, ini bertahap ya, nggak bisa kalian langsung cepat berubah gitu, nggak bisa, ini bertahap perubahannya. Di sini ada temperance juga, sabar, kalian harus sabar berubah, tapi ini bagus gitu, saling menyembuhkan ya.
di dalam hubungan ini. Oke, teman-teman yang pilih file 4, saya rasa cukup ya. Semoga kalian bahagia, jangan terluka lagi, jangan saling melukai. Semoga kalian bahagia di dalam hubungan kalian yang baru ya. Oke, terima kasih sudah menonton videoku. Bila kalian suka dengan video ini dan dirasa memberikan manfaat buat kalian semuanya, tolong kasih like, komen, subscribe, dan share ke semua orang ya, ke teman-teman kalian, ke saudara, ke kerabat, ke siapapun, agar mereka juga dapetin manfaat yang sama seperti kalian, terbantu gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan masalah orang lain itu apa. Mungkin dengan kamu share, mereka akan melihat video-video ini, ternyata ada yang mereka butuhkan gitu. Dan mereka bisa terbantu dengan video saya ini ya. Oke, teman-teman. Dan oh ya, bila kalian punya saran atau ide untuk tema bacaan selanjutnya, tolong kamu kasih komen ya, karena saya mau melihat tema-tema apa sih yang kalian pengenin gitu, yang kalian inginkan untuk dibaca ya. Oke, jangan sungkan untuk komen ya teman-teman, kasih saran kalian untuk perkembangan channelku ini dan bisa memberikan manfaat lebih ya kepada semuanya. Oke, teman-teman, tata titi tutu. Aku pamit dulu ya. Sampai jumpa di next video.